Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu topik kajian dalam mata kuliah perilaku konsumen ya. Kali ini kita akan mencoba sama-sama belajar yang memahami terkait budaya dalam perilaku konsumen. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, tentu kita harus paham terlebih dahulu ya definisi dari budaya. Apa sih budaya gitu ya? Nah, di sini saya kutip dari bukunya Profesor Ujang Sumarwan di tahun 2011 dijelaskan bahwa budaya adalah segala nilai ya, pemikiran dan simbol yang mempengaruhi perilaku, attitude atau sikap, kepercayaan dan kebiasaan seseorang dan juga masyarakat. Itulah adalah definisi dari budaya ya. Jadi bisa value ya, bisa pemikiran, simbol gitu ya, dimana hal itu semua bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, perilaku di sini juga termasuk attitude-nya, ya, belief-nya, kepercayaan, keyakinan yang dipercaya gitu ya oleh seseorang, dan juga habits-nya dia gitu ya. Nah, berikutnya apa? Di sini tentu kita harus pahami juga unsur-unsur dari budaya. Apa saja sih unsur-unsur dari budaya? Yang pertama tadi sebagaimana definisinya adalah value atau nilai, gitu kan ya. Nah, nilai itu apa sih? Nilai itu merupakan kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting. Nah, itu saya berikan warna biru ya, saya highlight. Jadi value di sini adalah kepercayaan, belief yang belief seseorang yang dia menganggap bahwa belief itu penting gitu ya oleh seseorang atau suatu masyarakat. Nah, value itu sendiri ya mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan budayanya gitu dan value itu sendiri biasanya berlangsung lama dan sulit berubah. Jadi misalnya jika seseorang memiliki value bahwa ketika dia berbicara dengan orang yang lebih tua, maka dia harus merendahkan intonasi suaranya, memperkecil intonasi suaranya atau volume suaranya, maka dia percaya bahwa value itu adalah penting, bahwa terkait tata krama dengan orang yang lebih tua itu berbicaranya dengan volume suara yang lebih rendah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini sudah berlangsung lama dan sulit berubah, atau value di suatu masyarakat gitu ya, bahwa kalau misalnya makan sebuah makanan itu tidak boleh bersuara misalnya ya, karena memang itu dianggap suatu yang penting oleh masyarakat gitu ya. Jadi itu menjadi value dan mengarahkan seseorang untuk berperilaku. Jadi kalau orang tersebut berada di lingkungan yang budaya seperti itu, memiliki value bahwa kalau makan misalnya ya dengan bersuara gitu ya, maka dianggap kurang sopan, maka dia harus mentaati value tersebut. Nah, value itu menjadi mendrive perilaku dia gitu ya. Nah, unsur berikutnya apa? Unsur berikutnya adalah norma atau norms. Nah, norms ini lebih spesifik dari nilai. Kalau value tadi kan sebuah keyakinan yang dianggap penting gitu ya, sebuah keyakinan yang dianggap penting dan biasanya berlangsung lama dan sulit berubah. Nah, kalau norm ini memang lebih spesifik ya dari value. Kalau value itu lebih general, yang penting dia bicaranya keyakinan yang kita anut ya di sebuah masyarakat lah, di sebuah lingkungan gitu ya. Nah, norm di sini akan lebih spesifik, berbicara dia akan mengarahkan seseorang tentang perilaku yang diterima dan yang tidak diterima. Itu norma gitu ya. Norma-norma di sebuah lingkungan masyarakat, misalnya kalau seorang laki-laki dan perempuan misalnya tidak boleh misalnya berduaan ketika laki-laki dan perempuan tersebut bukan merupakan pasangan yang sah atau bukan mahramnya, misalnya seperti itu ya. Jadi norma di sini akan mengarahkan seorang tentang perilaku yang diterima dan yang tidak diterima oleh masyarakat gitu. Ya, karena norma di sini merupakan aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk atau tindakan yang boleh atau tidak boleh. Tadi ya, misalkan norma yang berlaku di sebuah masyarakat, tidak boleh tuh laki-laki dan perempuan misalnya ya yang bukan mahramnya dan bukan pasangan yang sah
pasangan suami istri yang sah dia misalkan berdua-duaan misalnya gitu ya, itu seperti itu norma yang berlaku di masyarakat yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, ya kalau kita langgar normanya akan ada sanksi sosial di situ nanti ya. Nah, norma itu sendiri tadi terbagi dua gitu ya. Ada norma yang disepakati berdasarkan aturan pemerintah dan ketatanegaraan. Nah, memang yang diatur oleh berupa aturan pemerintah dan ketatanegaraan, memang bentuk normanya diatur secara eksplisit berupa peraturan dan juga undang-undang. Ya, sedangkan ada juga norma yang ada dalam budaya. Ya, dan bisa dipahami jika orang tersebut berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang sama. Tadi ya. Jadi kita berada di sebuah lingkungan masyarakat, apa norma yang berlaku di situ? Ya. Aturan-aturan yang berlaku di situ. Kalau kita berbuat A, maka perilaku kita tersebut diterima atau tidak diterima oleh masyarakat di situ, gitu ya. Jangan sampai karena kita misalnya saya tinggal di Bogor, gitu ya. Nah, kemudian norma yang saya kemudian berkunjung ke rekan saya misalkan di daerah Bandung, misalnya gitu. Nah, ada mungkin perilaku yang di daerah Bogor itu bisa diterima, tapi bisa jadi di daerah Bandung itu perilaku tidak diterima. Jadi memang pastikan kita tahu gitu ya norma apa yang berlaku di sebuah wilayah. Ini juga penting dalam aplikasi di marketing gitu ya. Kenapa? Karena dalam marketing tentu kita tidak ingin mendapatkan penolakan dari serangkaian penawaran yang kita tawarkan kepada pasar. Maka kita harus tahu norma apa yang berlaku di target pasar kita tersebut. Jangan sampai kita menawarkan produk di mana dengan cara-cara yang kita gunakan itu bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di daerah target pasar kita, gitu ya. Nah, unsur berikutnya adalah kebiasaan. Nah, segala sesuatu yang menjadi kebiasaan itu juga bagian atau menjadi unsur penting dari budaya, gitu ya. Kebiasaan tadi kan kalau misalnya kalau ada di sebuah daerah gitu ya, misalnya di Madura ada kebiasaan Lebaran ketupat, gitu ya, setelah puasa Syawal. Kemudian baru dia ada lebaran ketupat. Nah, itu adalah kebiasaan ya. Tentu kita harus tahu kebiasaan target pasar kita. Apa sih yang biasa dia lakukan? Apa sih yang biasa target pasar kita lakukan agar bisa diterima, ujung-ujungnya agar bisa diterima gitu ya. Memang kalau berbicara kebiasaan itu ya diturunkan dari generasi ke generasi gitu ya. Tadi misalkan perayaan lebaran ketupat, halal bihalal gitu ya. Kita kan biasa kalau berkunjung itu bawa makanan gitu ya, dan seterusnya. Nah, unsur berikutnya juga yang tak kalah penting dalam budaya adalah larangan. Nggak boleh begini, nggak boleh gitu, pamali, gitu ya, nggak boleh. Nah, karena kalau kita langgar nanti ada berupa sanksi sosial, gitu. Jadi larangan-larangan nggak boleh. Misalnya berlaku di sebuah daerah, misalnya nggak boleh makan misalnya ya saya nggak tahu ya, misalnya nggak boleh makan dengan menggunakan bahan baku tertentu misalnya ya. Nah, itu kita nggak boleh langgar gitu. Larangan-larangan yang berlaku di daerah target pasar kita gitu. Nah, bisa juga convention atau konvensi. Nah, ini biasanya apa? Nah, di sini katanya menggambarkan norma dalam kehidupan sehari-hari, anjuran, kebiasaan ya, bagaimana seseorang bertindak sehari-hari dan juga berkaitan dengan perilaku rutin dari konsumen. Misalnya gini, kalau kita makan bubur ya, biasanya kan ditambah sambal. Kalau minum kopi ditambah gula, tambah goreng pisang gitu ya. Nah, ini adalah convention, bagian dari atau salah satu unsur penting dari budaya gitu. Jadi udah kebiasaan, udah norma kehidupan sehari-hari lah. Jadi kalau orang makan bubur pasti pakai sambal, makan nasi uduk sama gorengan. Nah, gitu tuh budayanya ya. Budayanya kalau misalnya lebaran kita makan opor, ketupat gitu ya. Oke. Nah, mitos juga merupakan salah satu bagian unsur penting dalam budaya. Ya, mitos-mitos itu bagian dari budaya. Mitos ya, kenapa? Bisa juga dia sifatnya
bukan ya bolehlah disebut susah dibuktikan secara inilah ya, secara empiris, secara ilmiah gitu ya. Nah memang kita susah membuktikan kebenarannya. Nah mitos itu bisa diadopsi oleh marketer atau pemasar agar membuat marketingnya menjadi lebih bagus. Contohnya apa yuk kira-kira? Ya mitos misalnya kalau kalau kita mengkonsumsi misalnya ginseng gitu ya, maka meningkatkan vitalitas ya. Atau deh itu udah diteliti belum ya? Intinya kalau mitos itu masih susah dibuktikan ininya kebenarannya gitu ya, atau validitasnya lah. Simbol-simbol juga bagian dari budaya ya. Kita tahu kalau produk-produk kesehatan misalnya atau produk-produk stamina, nah itu biasanya menggunakan simbol-simbol misalnya Gatot Kaca gitu ya, atau yang orang yang berotot gitu kan. Nah itu juga merupakan bagian dari unsur-unsur dalam budaya. Sekarang nih makanan yang lagi rame ya, BTS meal ya, warnanya kan kenapa bukan hijau, kenapa bukan hitam, karena kan terkait dengan fansnya ya yang memang warnanya sangat identik gitu ya. Oke, ya ini juga kita bisa tahu ya, ada budaya sifatnya budaya populer. Populer itu banyak diterima oleh banyak pihak gitu ya, berbagai golongan itu menerima, bisa diakses ya, bisa apalagi sekarang ya ada iklan, ada di internet gitu ya, di media sosial gitu ya. Budaya K-pop sekarang menjadi sangat populer di masyarakat, dan ini sekarang terintegrasi dengan melakukan co-branding kali ya, co-branding dengan salah satu restoran cepat saji gitu ya. Oke, nah ini juga tentu sangat terkait ya budaya dengan strategi pemasaran. Kenapa? Karena memang pasti sebuah perusahaan atau pemasar mengamati budaya dari target pasarnya, pasti dia gitu. Kayak sekarang nih K-pop, wah booming sekali ya. Jadi di generasi di umur misalnya remaja atau awal dewasa lah gitu ya, mereka sudah punya kemampuan mengelola finansialnya atau memiliki keputusan sendiri untuk melakukan pembelian. Nah itu segmen pasarnya sangat besar ya, jadi dibidiklah segmen itu gitu ya. Nah dalam budaya ada sub budaya lagi atau subculture. Nah itu kelompok-kelompok kecil lagi yang membangun sebuah budaya. Nah memang dalam sub budaya ya, ini kata kuncinya memang biasanya dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografi ya, usia, pekerjaan gitu ya, ekonomi, sosial ya, status sosial ekonominya, apakah kelas atas, menengah, bawah. Mereka pasti punya kebiasaan yang seragam ya di setiap kelompoknya gitu. Maka di sini saya kasih notes terkait sub budaya, kata kuncinya adalah shared same meanings gitu ya. Nah seperti itu, dan kita tentu sebagai pemasar akan sangat memperhatikan ini gitu ya, karena mereka berbagi hal yang sama ya. Orang-orang yang misalkan sesama pelajar, dia akan berbagi hal yang sama. Orang-orang yang senang tadi ya K-pop, dia akan berbagi hal yang sama. Orang-orang yang senang mancing, dia akan berbagi hal yang sama. Kita masuk ke situ agar kita bisa memenuhi atau memberikan penawaran seperti apa yang dibutuhkan atau sedang diperbincangkan oleh kelompok tersebut, yang menjadi di share di antara sesama membernya dari kelompok tersebut gitu ya. Oke, saya rasa cukup dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit bisa menjelaskan materi terkait budaya dalam perilaku konsumen. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena ini direkam secara live. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan yang berbahagia, kita lanjutkan ya materi kuliah kita.